warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hauria dengan NIM 2002112900. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang waralaba. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasional. Sedangkan menurut pemerintah Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Istilah waralaba merupakan gabungan dari kata wara yang berarti lebih dan laba yang berarti keuntungan. Waralaba di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Bisnis waralaba juga banyak yang berkembang pesat di Indonesia, misalnya bisnis restoran, minimarket, kedai kopi, dan sebagainya. Ada dua elemen dalam bisnis waralaba. Yang pertama, yaitu franchisor atau pemilik bisnis atau pemberi waralaba. Pemilik merek dagang atau usaha yang memberikan hak penjualan kepada pihak lain, bisa berupa badan usaha ataupun perseorangan. Yang kedua ada franchise, yaitu pembeli franchise atau penerima waralaba. Pihak pembeli waralaba yang menerima hak untuk menjalankan bisnis dari franchisor bisa berupa badan usaha ataupun perseorangan. Dalam waralaba, pemilik bisnis atau yang dikenal dengan sebutan franchisor menggunakan uang sang pembeli franchise untuk mengembangkan bisnisnya. Sebagai barternya, ia menyediakan sistem bisnis yang sudah siap jalan kepada pihak franchise. Dengan demikian, franchise dapat berbisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang sudah ada sehingga tidak perlu membangun dari nol lagi. Waralaba ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, waralaba luar negeri. Biasanya memiliki sistem yang sudah jelas sehingga banyak diminati. Merek produk waralaba luar negeri juga sudah dikenal luas dan dirasa jauh lebih bergengsi. Yang kedua ada waralaba dalam negeri. Jenis ini juga menjadi salah satu pilihan investasi bagi mereka yang ingin menjadi pengusaha dengan cepat, tetapi belum memiliki pengetahuan yang cukup atau kurang kemampuan dalam mengatur strategi bisnis. Waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, yaitu pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya tersebut gagal, tetapi dialah yang pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba ini di Amerika Serikat. Kemudian, caranya ini diikuti oleh pewaralaba lain yang lebih sukses, yaitu John S. Pemberton, pendiri Coca-Cola. Namun, menurut sumber lain, yang mengikuti Singer kemudian bukanlah Coca-Cola, melainkan sebuah industri otomotif Amerika Serikat, yaitu General Motors Industry pada tahun 1898. Contoh lain di Amerika Serikat, sebuah sistem telegraf yang telah dioperasikan oleh berbagai perusahaan jalan kereta api, tetapi dikendalikan oleh Western Union serta persetujuan eksklusif antar pabrikan mobil dengan penjual. McDonald's, salah satu pewaralaba rumah makan siap saji terbesar di dunia. Waralaba saat ini lebih didominasi oleh waralaba rumah makan siap saji. Kecenderungan ini dimulai pada tahun 1919
ketika Adam W. Rothberg membuka restoran cepat sajinya. Pada tahun 1935, Howard Deering Johnson bekerja sama dengan Reginald Spargo untuk memonopoli usaha restoran modern. Gagasan mereka adalah membiarkan rekanan mereka untuk mandiri menggunakan nama yang sama, makanan, persediaan, logo, dan bahkan membangun desain sebagai pertukaran dengan suatu pembayaran. Dalam perkembangannya, sistem ini mengalami berbagai penyempurnaan, terutama pada tahun 1950-an, yang kemudian dikenal menjadi waralaba sebagai format bisnis, atau sering pula disebut sebagai waralaba generasi kedua. Perkembangan sistem waralaba yang demikian pesat, terutama di negara asalnya, Amerika Serikat, menyebabkan waralaba digemari sebagai suatu sistem bisnis di berbagai bidang usaha, mencapai 35% dari keseluruhan usaha retail yang ada di Amerika Serikat. Sedangkan di Inggris, berkembangnya waralaba dirintis oleh J. Lyons melalui usahanya Wimpy and Golden Egg pada tahun 60-an. Bisnis waralaba tidak mengenal diskriminasi. Pemberi waralaba dalam menyeleksi calon mitra usahanya berpedoman pada keuntungan bersama, tidak berdasarkan sara. Biaya waralaba meliputi yang pertama ada ongkos awal, dimulai dari 10 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Biaya ini meliputi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik waralaba untuk membuat tempat usaha sesuai dengan spesifikasi pengwaralaba dan ongkos penggunaan haki. Yang kedua yaitu ongkos royalti, dibayarkan pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasional. Besarnya ongkos royalti berkisar dari 5-15% dari penghasilan kotor. Ongkos royalti yang layak adalah 10%. Lebih dari 10% biasanya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran yang perlu dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya sistem pembelian lisensi plus, yaitu pewaralaba tidak sekedar menjadi penyalur, tetapi juga memiliki hak untuk memproduksi produknya. Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi pengwaralaba maupun pewaralaba. Karenanya, kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di Amerika Serikat dan Jepang. Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni tahun 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut. Yang pertama, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259-KEP-7-1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Yang kedua, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31-MDAG-per-8-2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.
Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Banyak orang yang masih skeptis dengan kepastian hukum, terutama dalam bidang waralaba di Indonesia. Namun, saat ini kepastian hukum untuk berusaha dengan format bisnis waralaba jauh lebih baik dari sebelum tahun 1997. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya payung hukum yang dapat melindungi bisnis waralaba tersebut. Perkembangan waralaba di Indonesia, khususnya di bidang rumah makan siap saji, sangat pesat. Hal ini dimungkinkan karena para pengusaha kita yang berkedudukan sebagai penerima waralaba diwajibkan mengembangkan bisnisnya melalui waralaba master atau master franchise yang diterimanya dengan cara mencari atau menunjuk penerima waralaba lanjutan. Dengan mempergunakan sistem piramida atau sistem sel, suatu jaringan format bisnis waralaba akan terus berekspansi. Ada beberapa asosiasi waralaba di Indonesia, antara lain Upwindo, yaitu Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia, WALI, yaitu Waralaba dan Lisens Indonesia, AFI, yaitu Asosiasi Franchise Indonesia. Ada beberapa pemeran waralaba di Indonesia yang secara berkala mengadakan roadshow di berbagai daerah dan jangkauannya nasional, antara lain International Franchise and Business Concept Expo, Diandra, Franchise License Expo Indonesia di Panorama Convex, dan Info Franchise Expo, Neo, dan majalah Franchise Indonesia. Di sini saya memilih waralaba Chatime. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Chatime. Chatime merupakan franchise atau waralaba minuman Pearl atau bubble tea asal Taiwan yang resmi diluncurkan pada tahun 2005. Brand ini dipasarkan secara global pada tahun 2006 dengan sistem waralaba. Gerai waralaba pertama di luar Taiwan yaitu berada di California, Amerika Serikat. Di Indonesia, Chatime sendiri masuk pada awal tahun 2011 di Mall Living World Alam Sutera, Tangerang. Lisensi brand ini di Indonesia dipegang oleh PT Food Beverage, yaitu perusahaan di bawah naungan Grup Kawan Lama Sejahtera. Lisensi itu menjadikan perusahaan ini sebagai pemilik izin penuh untuk membuka ataupun menutup gerai Chatime di Indonesia. Hingga 2020, pelopor bubble tea Taiwan ini telah memiliki 275 cabang di seluruh Indonesia. Lokasinya biasanya ada di mall ataupun pusat keramaian yang padat pengunjung. Nah, di Chatime ini juga ada banyak menu. Jika di total, ada sekitar 50 varian rasa yang bisa Anda temui di gerai minuman ini. Ditambah lagi, ada 9 jenis topping yang bisa ditambahkan. Karena franchise, harga minuman Chatime ini pun tidak berbeda antar cabangnya. Salah satu kelebihan bubble tea ini adalah customizable. Artinya, pembeli bisa menentukan sendiri topping, minuman, gula, dan juga esnya, sesuai dengan selera masing-masing. Jadi, alasan saya memilih franchise Chatime ini sebagai usaha waralaba yang saya pilih. Yang pertama, merek yang dikenal Chatime ini memiliki merek yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat. Nah, hal ini menjadi salah satu keunggulan Chatime yang membuatnya patut dicoba. Yang kedua, Chatime ini selalu membuat promosi baru dan diskon besar-besaran, tidak pernah henti-hentinya memberikan promosi, mulai dari potongan langsung dengan poin kartu member, promosi hari raya, promosi hari libur nasional, promosi awal bulan, promosi potongan harga dengan kerjasama perusahaan ojol, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, memiliki desain interior yang bagus. Cat time memiliki nuansa tempat berwarna ungu. Kemudian, dari tampilan tempat cat time memiliki konsep yang simpel, tapi akan menimbulkan kesan yang mewah. Dan yang terakhir, maraknya minuman berperisa dan boba membuat waralaba cat time tidak perlu diragukan lagi untuk dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.